Pejuang kemerdekaan bukan hanya milik mereka yang bergerilya di medan perang, namun juga milik para tokoh nasional yang menciptakan lagu perjuangan yang hingga kini lantunan musiknya masih melekat di benak kita semua dan kita kenal sebagai lagu nasional. Mereka menorehkan ide dan juga rasa cintanya terhadap Indonesia melalui lantunan nada yang menjadi semangat perjuangan. Lantas seperti apa pandangan akademisi sekaligus pengamat musik terhadap komponis yang namanya mentereng di era kemerdekaan? Oke, baik. Jadi kalau untuk musisi-musisi seperti tadi disebutkan ya, seperti mungkin ada Kornel Simanjuntak ya, kemudian ada Ismail Marzuki, Ibu Sud dan lain-lain, itu memang mereka adalah musisi yang melewati beberapa zaman nih. Zaman yang saya maksud di sini adalah zaman dari penjajahan Belanda, kemudian Jepang, dan juga setelah itu masa kemerdekaan di mana dia harus mempertahankan kemerdekaan di Indonesia itu sendiri. Itu ada beberapa faktor ya. Pertama, kembali lagi dari kualitas lagunya tersebut ya. Kemudian yang kedua itu adalah memang peran dari kita sebagai bangsa Indonesia yang terus-menerus menyuarakan, terus-menerus membunyikan kembali lagu-lagu itu, memperdengarkan kembali melodi-melodi tersebut untuk generasi yang akan datang, untuk generasi yang sekarang dan juga yang akan datang. Nah, jadi memang ada dua hal itu yang sangat berperan penting dalam lagu itu tidak hilang dimakan zaman. Yang menjadi ciri khas dari lagu-lagu musisi atau komponis pada saat zaman perjuangan maupun saat mempertahankan kemerdekaan, menurut saya adalah mereka itu menyuarakan hati, menyuarakan kondisi hasil dari potret mereka terhadap situasi yang ada, karena mereka mengalami langsung ya, berbeda dengan kita ya. Kalau kita mungkin ingin membuat lagu perjuangan seperti itu, kita membayangkan, memposisikan diri seperti zaman dulu. Tapi kalau mereka memang mengalami langsung dan mereka mempunyai kepekaan dan mereka mempunyai keahlian yang cukup mumpuni sebagai seorang musisi. Karena itu terlahirlah lagu-lagu yang memang sekarang kita bisa nikmati. Lagu itu sebagai bentuk perjuangan itu memang sering kali dipakai dan memang semacam naluri atau insting ya, semacam kayak insting dari manusia sendiri ketika ingin memperjuangkan. Mereka ada sesuatu yang ingin dinyanyikan, ada sesuatu yang ingin dimelodikan, ingin membawa kebersamaan. Itu melalui lagu atau musik tersebut. Dengan adanya kesamaan lagu, kesamaan melodi, bahkan tanpa lirik pun ya kadang ya di dalam lagu-lagu perjuangan, kita hanya bersenandung, kemudian senandung itu menjadi bersama-sama kita senandungkan, itu menjadi sebuah gerakan semangat api ya, mengobarkan api semangat ya, terutama pada saat memang masa tersebut, masa perjuangan tersebut. Kalau nantinya punya komponis yang handal seperti yang saya sebutkan tadi, Ismail Marzuki, Ibu Sud dan lain-lain, itu sangat-sangat memungkinkan. Namun tugas kita mungkin ya yang bisa, terutama saya sebagai pendidik, teman-teman pendidik yang lainnya, bisa membantu mengarahkan yang terpenting itu. Karena jangan selalu underestimate di generasi istilah generasi zaman now ini. Karena memang banyak sekali pandangan-pandangan yang meng-underestimate, jadi nggak bisa, kamu tuh nggak bisa. Jadi lebih kepada bagaimana untuk mengencourage, untuk meningkatkan lagi bahwa itu adalah kelebihan mereka masing-masing yang memang kita sendiri nggak punya. Jadi saya rasa jawabannya pasti bisa. Yang paling berkesan pastinya di tempat saya mengajar ya, Ismail Marzuki. Jadi Ismail Marzuki itu saya tertarik karena memang sedikit banyak genre yang dia
ciptakan ya, itu memang hampir senada dengan yang saya suka ya. Dia kebetulan suka juga dengan musik jazz ya, Ismail Marzuki, kemudian sedikit little bit of Hawaiian musik ya, kalau kita dengar beberapa musik-musik dia, kemudian beberapa juga dari klasikal. Jadi memang menjadi sebenarnya bukan saya suka lagi, tapi saya lebih mengidolakan sebenarnya. Pastinya kemanapun saya pergi gitu ya, all around the world, itu pasti lagu Indonesia Pusaka sih. Itu pasti setiap kali landing, entah hari itu ataupun hari berikutnya, pasti akan ada melodi lagu itu gitu, karena selalu merasa sebagai bagian dari Indonesia, seperti itu. Mendengarkan dan menyanyikan kembali lagu karya komponis di era kemerdekaan mengingatkan kita akan semangat perjuangan mereka di kala itu. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Helmut Timothy, Kantor Berita Antara, mewartakan.